تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق بالصدقة صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyairin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Rahmat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jalaluddin, Bapak RW, Bapak Ustadz Haji Wawan Juanda, Bapak tokoh masyarakat, Bapak Haji Solusi, Bapak Ustadz Haji Bunyamin, Bapak Ustadz siapa ini? Dari mana? Sudah MJ. Kesini. Dari Citayam. Lagi sini Bogor. Semuanya Bapak Ustaz Ahmad, Pak Ustaz Sarif, Hidayatullah, Pak Haji Rusmana, Bapak-bapak semuanya jamaah Masjid Ar-Rahmah yang mohon maaf tidak ditata seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim. Maha bahagia, alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kita bisa menikmati hidangan hidayah Allah, sholat terbaik awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kuliah subuh yang kemarin saya dihubungi oleh Ketua DKM. Ya, sebenarnya ada jadwal cuma rutin, jadi minta izin dulu, jadi bisa kesini. Mau udah lama juga agak rahmat. Dan mudah-mudahan semua kita dengan istiqomah menjalankan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, Allah karuniakan kepada kita hidayah, rahmat, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang hakikat rezeki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan bahwa rezeki itu ada dua. Ada seorang yang mencari rezeki, ada rezeki yang mencari seseorang. Kira-kira kita termasuk yang mana nih? Rezeki yang mencari seseorang itu adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah. Walaupun orang itu tidak berdaya, sakit, musibah, dizolimi, tapi rezekinya terus datang kepadanya. Ini adalah anugerah kasih sayang Allah. Ada orang yang mencari rezeki, sebenarnya menjemput rezeki. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang rezeki dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga tidak salah memahami rezeki. Sebab banyak di antara kita seringkali rezeki itu adalah ketika seseorang itu uangnya berlipat banyak, rumahnya bertingkat, istrinya cantik memikat, bahkan jumlahnya itu abang ngomong itu seringkali begitu. Pokoknya itulah rezeki, ya, perhiasan, kendaraan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang merdeka itu adalah ketika punya uang gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta berjejer. Kalau gambarnya masih Pattimura itu baru berjuang, belum merdeka. Betul ya? Ya, itu seringkali begitu. Padahal bukan seperti itu. Rezeki itu hakikatnya adalah karunia Allah, anugerah Allah. Jadi ada dua, ada materi, ada non materi. Jadi rezeki itu. Jadi kita tidak pernah mengatakan orang itu dapat rezeki. Kenapa? Karena dia rajin sholat, rajin ibadah, ikut subuh keliling, hadir majelis ilmu, bertambah ilmu, bertambah dekat dengan Allah. Seringkali kalau kita ngomong orang itu dapat rezeki itu, kenapa? Dia habis usulan, habis uang banyak, mobilnya baru, motornya baru, rumahnya baru, istrinya
Itu seringkali begitu tuh, orang tuh dapat rezeki itu. Padahal tidak seperti itu. Memang ada materi, ada non materi, dan non materi ini bisa lebih daripada apa yang salah kita memahami rezeki. Ya. Pertama, rezeki itu adalah jaminan Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan dijamin rezekinya oleh Allah. Surah Hud ayat 6 seperti tadi Faza di dalam rakaat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin Allah. Kalau kita sadar ini ayat Allah, yakin dengan firman Allah, tidak akan gelisah hamba Allah yang beriman tentang rezeki. Tidak akan stres menghadapi rezeki, apalagi sampai auzubillah bunuh diri. Kenapa? Karena sudah Allah jamin. Binatang melata yang Allah ciptakan makhluknya, Allah jamin rezekinya. Namanya jaminan Allah, ya kita tidak akan resah, gelisah. Dan kadang-kala di kita ini gelisah, belum mulai kondangan, gelisah utang dicibur, gelisah gak punya duit, ya kan? Mau lebaran, anak sekolah, ujian, oh gelisahnya begitu. Kita tidak pernah gelisah kalau Allah gak ridho dengan kita. Tidak pernah resah kalau kita sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena kita salah dalam pemahaman rezeki. Jadi rezeki itu jaminan Allah. Allah sudah menjamin makhluknya. Namanya sudah jaminan Allah. Kita sadar, kita pun tidak menghalalkan segala cara dalam menjemput rezeki. Makanya kalimatnya itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari, kira-kira dapat apa enggak? Bisa dapat, bisa enggak. Kalau menjemput, namanya kita jemput istri kita nih, dia WA, bang jemput saya. Nah, ketemu kan? Anak kita jemput, ketemu. Namanya menjemput. Makanya jangan salah dalam kita mengucapkan kalimat ya kepada istri kita, Neng, ya saya mau menjemput rezeki, begitu. Jangan, saya mau berangkat nih, ngapain bang? Mencari rezeki. Namanya mencari belum tentu ketemu. Bisa ketemu, bisa enggak. Tapi kalau menjemput ada. Nah, kenapa? Jaminan Allah. Allah sudah jamin makhluknya yang Allah ciptakan pasti rezekinya ada. Ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, rezeki karena usaha. Jangan karena ayat yang tadi disampaikan akhirnya kita diam di rumah. Udah jaminan Allah lah. Ya, gak mau kemana-mana. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang tegas. Ketika itu ada seseorang yang dia ke masjid dari subuh sampai mau maghrib, zikir, wirid, enggak kemana-mana, sholat duha, sholat wajib, juhur, jadi subuh, juhur, asar, maghrib. Akhirnya ditegurlah oleh Amirul Mukminin, Pak, ada apa Amirul Mukminin? Bapak ngapain? Wirid, zikir, doa. Minta apa? Minta rezeki. Dapat enggak? Enggak. Kenapa? Akhirnya orang itu diusir oleh Amirul Mukminin. Rezeki itu mesti dijemput. Coba lihat dalam sejarah, para nabi tidak diam di rumah, semuanya menjemput rezeki. Artinya makhluk Allah, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah siapa? Para nabi dan para rasul. Semuanya dia menjemput rezeki yang Allah sudah jamin. Nabi Adam bertani, nanam dia kan, dengan bertani bercocok tanam, Allah berikan rezeki. Nabi Idris menjahit, ya, tukang jahit sih, tukang
kira-kira begitu ya, tukang bikin pakaian. Nabi Yusuf, ya kalau sekarang mungkin kalau disamakan dengan ASN dan PNS, karena dia menjadi menteri keuangan yang ngurus keuangan Raja Aziz. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, terkenal kan? Dia digoda oleh oleh permaisuri yang cantik namanya Tante Juleha. Itu sejarah dalam Al-Quran, ya, dalam surah Yusuf. Untuk lebih lengkapnya nanti penjelasan tentang Nabi Yusuf, ya, digoda berduaan di kamar wanita cantik bangsawan istri raja, dirayu, digoda, berduaan, gak ada yang lain, dikunci kamarnya. Yusuf suka juga, namanya laki-laki. Julihat suka juga. Yuk bang, ngapain? Ya kayak orang-orang apa? Ya ngapain kayak gitu? Digoda, pakai pakaian transparan. Kira-kira kalau digoda Bang Udin gimana? Ya Allah, itulah Nabi Yusuf. Hebat. Dia takutnya kepada Allah melebihi apa yang terjadi waktu itu. Berat. Nah, Nabi Yusuf. Siapa lagi? Nabi Daud alaihissalam. Nah, dia ini bikin pedang, bikin golok, bikin peralatan, dan tukang adalah, ya. Artinya dia menjemput rezeki dengan caranya, kemampuannya seperti itu. Lalu Nabi Sulaiman, dia dipilih menjadi raja. Mungkin sekarang capres ya, jadi presiden lah. Nabi Sulaiman itu, ya. Nabi apa lagi? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berdagang, ya. Bahkan dalam sejarah membuktikan Rasulullah itu berdagang, berbisnis lebih lama daripada berdakwah. Beliau berdakwah hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Beliau berbisnis berdagang 25 tahun, berarti lebih lama mana? Dagang. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya rezeki itu mesti dijemput. Tidak bisa serta-merta kita diam di rumah, duduk diam, nggak mungkin. Kecuali memang ada hamba Allah yang berikan Allah kelebihan, seperti Maryam. Itu dalam sejarah. Allahu Akbar. Beliau itu wanita solehah, tidak pernah disentuh oleh makhluk manusia, apalagi jin, nggak pernah menyentuhnya. Beliau selalu beribadah full 24 jam di mihrab di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Ketika Nabi Zakaria membawa makanan, membawa minuman, membawa buah-buahan, karena kan bayangin, nggak pernah masak, nggak pernah nyuci, nggak pernah ngepel, nggak pernah ngapa-ngapain, beribadah full totalitas. Khawatir sakit, akhirnya Nabi Zakaria kasih makanan, kasih minuman, kasih buah-buahan. Ternyata ketika dibuka mihrabnya, apa yang terjadi? Seluruh apa yang ada di situ, ada semua makanan, minuman, buah-buahan. Kaget Nabi Zakaria. Ya Maryam, ini dari mana? Dari Allah, melalui malaikatnya Allah turunkan dari surga. Nah, kira-kira kita bisa tahu begitu Pak? Jangan pulang. Ya, sebulan aja dari Masjid Ar-Rahmat, dia aja di pojok masjid, insya Allah. Bukan makanan dari surga, diusir. Ngapain baik itu katanya? Itu kita imannya tidak sehebat yang Maryam, beda memang. Jadi makanya rezeki bisa ditumpuk. Surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita, makanya al-harakah barokah, bergerak itu berkah, mesti bergerak dengan sesuai kemampuan kita. Tukang bubur, tukang bajigur, tukang gali kubur, tukang insinyur, tukang direktur, kondektur, tukang gali kubur. Nah, semuanya mesti dengan sesuai kemampuan. Kata Bang Haji Romahirah, 1001 macam cara orang mencari makan, dari jual koran sampai
jual kehormatan. Itu kan Bang Haji. Artinya 1001 macam orang menjemput rezeki yang Allah karuniakan kepada hamba yang berusaha untuk menjemput rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak Allah berikan rezeki kepada kita. Surahnya sudah hafal semua. Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Bersyukur punya istri satu, Allah tambah. Solehahnya Allah tambah, baiknya Allah tambah. Jangan jumlahnya, tapi marahin pemimpin kita. Jika kalian kufur ada dua pentingnya. Pernah sering diungkapkan mungkin nama saya, tapi ini mengulang supaya kita mengingat kembali. Di zaman Nabi Musa itu sama dengan kita, umatnya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Memang itu Allah takdirkan. Gak mungkin semua orang di dunia ini kaya semua, gak mungkin. Miskin semua pun gak mungkin, karena itu bagian daripada ketentuan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Suatu saat yang miskin curhat kepada Nabi Allah Musa AS. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Wah, curhat dong mah, bukan curhat. Ya curhat, mau ngomong nih. Hai Nabi Allah Musa, kau kan Nabi? Iya, memang ada apa? Kau kan dekat dengan Allah, benar? Pasti dong. Ya, doamu saja, insya Allah. Ini saya dari dulu Allah takdirkan hidup saya susah, rezeki mampet seret. Kalau mau bisnis gagal mulu. Hidup saya miskin melarat. Bosan dong saya jadi orang miskin. Minta dong solusi dari ibu, engkau kan Nabi. Pasti dong solusi yang terbaik diberikan untuk saya. Tersenyumlah Nabi Allah Musa lalu menjawab. Kalimatnya singkat. Bersyukurlah engkau kepada Allah, Allah akan memberikan kekayaan. Allah memberikan rezeki yang luas, rezeki yang mudah. Orang itu marah-marah. Hai Nabi Allah Musa, saya gimana mau bersyukur? Hidup saya susah, melarat, miskin. Ada jawabannya. Ngambek dia pulang, nggak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian beberapa hari kemudian orang kaya, ini kaya hebat nih, curhat kepada Allah Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Mau curhat. Curhat apa? Begini ya, engkau kan Nabi, pasti punya solusi terbaik. Saya ini Allah takdirkan hidup kaya, berlimpah harta. Kalau saya inginkan mudah, pengen mobil mudah, pengen motor mudah, pengen rumah mudah, pengen kawin lagi mudah ya, karena dia masih mudah gitu ya. Mudah lah, pokoknya apa yang saya inginkan sangat mudah. Tapi rasa-rasanya saya bosan juga jadi orang kaya. Ada di sini orang Dumek yang bosan jadi orang kaya. Yang ada Allah Musa bosan jadi orang kaya, pengen rasanya jadi orang miskin, pengen jadi orang melarat, bosan juga kayaknya jadi orang kaya. Tersenyumlah Nabi Allah Musa, ada aja etik. Nanya dia pengen jadi orang miskin, aneh-aneh aja kira-kira begitu. Inilah kalau ente pengen jadi orang miskin gampang, jangan pernah bersyukur kepada Allah. Ingkari nikmat Allah, kamu pasti jatuh miskin, pasti jadi orang kere, pasti jadi orang melarat. Marah, tapi marahnya bagus. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya nggak bersyukur kepada Allah? Bagaimana saya ingkar nikmat Allah? Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat mata, alhamdulillah mata saya dua-duanya di depan. Bayangkan satu depan kalau satu belakang. Kacamata gak laku. Alhamdulillah Allah karuniakan telinga pun dua-duanya di atas. Bayangkan kalau satu di atas, satu di pantat. Kalau ada yang orang nerpor, bingung saya. Alhamdulillah Allah berikan karunia hidung lubangnya dua ke bawah. Bayangkan kalau lubang ke atas. Waduh, musim hujan berabe gitu. Alhamdulillah Allah karuniakan mulut, ada gigi, ada lidah. Allah, coba ada orang yang punya gigi kan,
Ya Allah, makan yang keras-keras susah kan? Punya jantung, punya ginjal, punya paru-paru, punya kemaluan. Bayangkan. Ya Pak ya, Bapak ganteng kaya gak punya kemaluan gimana Pak? Hidup rasanya gak bisa hidup kan? Punya kemaluan yang gak bisa tahiyat juga. Maaf nih supaya ngantuk ya. Punya tangan, punya kaki, belum sel-sel, punya otak. Allah, ini baru dalam diri saya, belum yang lain nikmat-nikmat lain. Susah saya kalau tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Orang miskin karena tadi tidak pernah bersyukur, makin miskin, makin susah, makin melarat. Orang kaya yang selalu bersyukur, makin bertambah rezekinya, makin berkah hidupnya. Itulah dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Gak pernah ada orang kaya hartawan dermawan jatuh miskin karena kedermawannya. Makin kaya makin berlimpah hartanya, makin bersyukur makin kaya, makin kufur ajak Allah berpedih. Di dunia aja Allah perlihatkan. Kalau makin, kan ada orang yang mengeluh begini, misalnya mengeluh, gua udah dari kecil rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi hidup saya melarat. Ada yang gitu nggak? Hidup saya susah, bosan. Nah itu hati-hati. Ya Allah, nggak pernah bersyukur, tidak akan apa? Tidak akan bertambah nikmat Allah. Yang ketiga, yang keempat, rezeki karena sedekah, karena infak. Semakin kita banyak sedekah, semakin bertambah rezeki dari Allah. Ya kan? Coba lihat, semua kalimat memberi dalam Islam syariat, semuanya itu pada hakikatnya untuk kita. Zakat artinya apa? Bersih, suci, bertambah, nabat, tumbuh berkembang. Artinya orang yang mengeluarkan zakat, hatinya bersih, hartanya bersih, hartanya bertambah, tumbuh berkembang. Infak artinya meminjam. Ya, ini ya, infak itu Allah kasih rezeki, tapi Allah meminjam harta kita karena saking mulianya orang berinfak. Namanya Allah pinjam, kita diminjam uang biasanya nih, apalagi dipinjol ya, itu pasti ada bunganya. Allah minjem uang kepada kita, Allah yang kasih rezeki, maka Allah kasih balasan yang berlipat-lipat ganda, bahkan balasannya 700 kali lipat minimal. Wallahu yudha'iful liman yasha, Al-Baqarah 261 ya kan. Jadi kalau kita berinfak 1000, Allah berikan balasan 700.000, itu minimal. Ujung ayatnya yudha'iful liman, Allah lipat ganda. Jadi intinya buat kita kan, sedekah sidik benar-benar yang beriman karena perintah Allah benar-benar. Makanya Rasulullah mengatakan intala rizqa bisadaqah, cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, sedekahlah. Justru dengan sedekah itu harta bertambah. Dalam hadis lain, baliyasdad. Dengan sedekah bertambah, di pagi hari nih Pak. Subuh ini makanya dasarnya subuh sedekah. Apa? Malaikat mencari-cari orang yang bersedekah, lalu berdoakan orang yang bersedekah. Malaikat itu makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Masa meleset doanya? Gak mungkin, mustahil. Ganti ya Allah rezekinya, tambahkan ya Allah rezekinya, ganti tambahin, ganti tambahkan. Ya Pak ya, jangan lupa. Masya Allah. Jadi rezeki karena sedekah. Semakin banyak sedekah, semakin bertambah rezeki yang Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita nggak pernah ketemu sama orang kaya dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin banyak sedekahnya, semakin bertambah rezekinya. Yang viral belum lama itu Ibu Aisyah dari Surabaya. Ustaz lagi ceramah. Waktu itu jamaahnya sedikit, hanya berapa orang. Orangnya sederhana. Dia ceramah. Lalu selesai ceramah dia ngomong, maaf ibu-ibu, mohon doanya. Saya lagi bangun pesantren. Semoga
ibu-ibu bisa sedikit infaknya bukan untuk saya tapi untuk pesantren. Lalu ada seorang ibu, nanti ya Ustaz selesai ngaji saya ingin ketemu sama Ustaz. Ya, selesai pengajian dia ingin ketemu. Lalu dia ngomong, Ustaz maaf nih Ustaz, saya hanya sedikit nih. Mudah-mudahan ini rezeki dari Allah, hanya untuk Allah. Ya, ini sedikit hanya 100 miliar. Ini sedikit, ini hotel saya untuk Ustaz. Ini pesantren, bayangin sedikit hotel sama 100 miliar. Kapan ya kalau pun salim atau dalam tafsir dapat orang ketemu begitu gitu ya. Banyak. Masya Allah, ya Allah ya Rabbana, itu Pak. Allah Akbar. Kenal ya Yusuf Hamka Mu'alaf yang Raja Tol, Raja Tol, tolnya di mana-mana. Setiap tol yang dia bangun ada masjid. Bahkan dia niat 1000 masjid. Tuh, jadi berarti 1000 tol. Setiap tol yang dibikin masjidnya masjid bentuk Cina tuh. Yang dekat-dekat dari sini dah tuh di apa tuh di Ciranda, di Sentul juga ada ya. Itu kan namanya siapa tuh masjid apa? Ya Allah dulu. Itu kan tuh. Apakah rezekinya kurang? Pak? Enggak. Semakin dia bangun masjid, semakin dia banyak sedekah, tapi semakin bertambah. Tapi makannya apa? Makannya di warteg biasa, kayak orang biasa gitu. Padahal wah namanya orang rajanya tol setiap hari ya dari tol. Jangankan dia, pemerintah dia punya hutang sama dia. Bayangin. Mana ada orang kita kan ini bayar pajak. Ini pemerintah kita nih punya hutang sama Yusuf Hamka itu berapa miliar itu hutangnya. Sama dengan Muhammadiyah itu pemerintah punya hutang sama Muhammadiyah. Iya kenapa? Yaitu BPJS ya kan? Itu kan rumah sakit Muhammadiyah. Ya Allah, hutangnya miliaran. Berarti kan kaya banget kan? Nah itulah. Berarti orang yang semakin banyak sedekah, semakin banyak rezekinya. Tidak akan kurang, yakin Pak? Yakinlah, insya Allah. Nah itu yang keempat. Yang kelima, rezeki karena menikah. Nah ini. Yughnihumullahu min fadli. Allah akan berikan karunia kepada kita karena kita melaksanakan perintah Allah. Nikah itu perintah Allah. Nikah itu sunnah Rasulullah SAW. Makanya orang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan an-nikahu babur rezeki. Nikah itu pintu rezeki. Jadi ketika kita menikah terbuka pintu rezeki. Ya Bang ya. Nah, sebentar lagi bulan umur langsung. Ya kan ya, harus pintar semangat ini. Mungkin jangan lama-lama jadi durian, durian keren. Ya Pak ya. Dulu waktu kita sendiri bujangan, nggak punya apa-apa kan? Mana ada bujangan punya apa-apa? Kenapa? Karena memang orang tuanya yang ngasih. Tapi setelah dia nikah, kita nikah, ini malah punya piring, punya bini, minimal kan ya. Walaupun kontrak hidupnya. Kenapa? Karena rezeki itu di antaranya karena kita melaksanakan perintah Allah. Beda dengan zina. Zina kalau uang bahkan memutus rezeki, Pak. Orang makin hidupnya susah melarat karena berzina. Ya, makanya kalau tambah rezeki, ya nikah lagi. Tambah rezeki, nikah lagi. Insya Allah. Langsak bisa. Allah. Maksudnya rezeki karena menikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu kan ujung ayatnya bagi kaum yang berpikir. Ya, kaum yang berpikir karena menikah itu ternyata indah banget Islam ini ya. Udah kebutuhan kita, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, lalu lewat jalur namanya nikah, maka terbuka rezeki. Makanya kalau orang menyimpang, zina, LGBT, wah LGBT kebagusan, kalau kata Ustaz Abu Somad, lubang tai,
penyuka lubang tahi, itu rezekinya susah, makin dipersulit rezekinya. Ya, nauzubillah min zalik. Penyuka binatang, nauzubillah min zalik. Ya, jorok, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Nah, itu ya rezeki karena menikah. Jadi jangan takut rezeki karena menikah. Justru rezeki bertambah, terbuka luas karena menikah. Oh, dengar tausiah ini cepet-cepet nih yang masih udah cepet nikah lagi. Kemudian yang berikutnya rezeki karena istighfar. Semakin banyak istighfar, semakin banyak rezeki. Surah Nuh 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti koreksi ayat kalau salah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursila alaihim bidrara wa yumdid bi amwal wa banin. Dan seterusnya. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan memberikan musim yang teratur. Di antara musim teratur rezeki yang lancar. Allah berikan banyak harta. Jadi banyak istighfar, banyak harta. Ini pengalaman pribadi aja nih, gak jauh-jauh lah. Dulu masih ada murabi almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Haq, Allah maafirlah. Saya curhat, berduaan. Kalau curhat saya sering berdua. Alhamdulillah sering sekamar berdua. Di Mekah, di Madinah, ya. Kalau dakwah keluar kota, ya, sering dia namanya juga Asri, asisten pribadi kan 5 tahun dari beliau, sering berdua. Dia senang dipanggil abang, walaupun kalau di kegiatan jamaah panggil ustaz, bang. Ya, makanya ada buku saya itu hari-hari bersama Bang Arifin. Ini saya boleh saya bawa rezeki saya kok kayaknya susah ya. Kayaknya orang-orang teman-teman itu wah lancar gitu kan, kok saya susah banget gitu ya, kayaknya wah gitu. Dia balik bertanya, memang ente itu istighfarnya berapa kali sehari Pak? Itu jawaban menohok yang malu jawabnya. Ya paling nggak bisa sholat 3 kali gitu ya, mungkin sama dengan kita ya, jarang-jarang lah istighfar. Itu yang membuat rezeki antum terus seret katanya. Bahkan dia ngomong begini, yang disebut ustaz itu kata dia, yang disebut kiai, ajengan, habib, guru kata dia, kalau pengen rezeki lancar, nih amalin. Apa amalnya? Cuma satu aja, minimal 5.000 kali sehari istighfar. Saya coba ngamalin itu, nggak sampai berapa minggu lah, ada telepon ustaz. Jadi ada jadwal dakwah di Dumai. Dumai itu dari Batam. Aku bukan Brunei, Natuna. Jadi 2 kali naik pesawat. Ya, ke Batam ke Natuna itu. Terus naik speedboat ya, paling jauh lah ya. Selesai dakwah ada wali kota kalau nggak salah, atau bupati undang itu acara Pemda, tausiah dan zikir ya, di tempat itu. Lalu kita pulang, biasa kan namanya pulang dapat hadiah, dapat berkah dan dapat berkat ya. Saya alhamdulillah sampai hari ini itu jarang sekali buka amplop kecuali terpaksa ya. Yang buka istri, dibukalah. Ada apa? Ini benar? Iya, alhamdulillah. Berapa? 10 juta. Alhamdulillah. Gara-gara 5.000 istighfar dapat rezeki 10 juta. Besok diulang, kan dapat apa lagi? Mungkin belum ikhlas kali yang berikutnya ya. Artinya Allah kasih rezeki yang di luar dugaan. Tuh Pak, coba ya. Amalin 5.000 istighfar sehari. Oh Ustaz berat, berat memang kalau dulu sampai 5.000 kan bisa berapa jam ya. Tapi kita kan bisa sambilan, tahu sambilan Pak? Ya kalau yang hobi mancing ya sambil mancing. Padahal kalau mancing itu kan gak bakal maju kan. Coba maju sambil main handphone ya, sambil kerja, sambil megang pulpen, megang laptop, atau sambil macet berlama-lama berjam-jam kan. Bayangin itu pernah saya perjalanan dari rumah pakai mobil terpaksa karena hujan ke Depok itu sampai 4 jam. Depok
Ya Allah, pernah ngalamin itu. Coba istighfar 4 jam di mobil, berapa kali istighfar? Coba dah. Istighfar apapun yang kita hafal. Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan dalam sebuah riwayat, seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa istighfarnya, dia sampai hari ini, sampai kiamat, dia masih ada di perut ikan. Masih ada di ikan nun, ikan paus. Tapi karena istighfarnya itu Allah keluarkan. Artinya kalau kita punya masalah hutang banyak, hidup seret rezeki, coba istighfarnya Yunus, pasti Allah keluarkan dari perut ikan, keluarkan dari masalah yang kita hadapi. Ya, atau Sayyidul Istighfar. Nah, ini bahkan jaminan Rasulullah, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari lalu kita wafat sore hari, Rasulullah menjamin wafat husnul khotimah. Sore hari kita istighfar, Sayyidul Istighfar, kita pagi hari, malam hari kita meninggal, jaminan Rasulullah husnul khotimah. Mari kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh Sayyidul Istighfar. Atau istighfar yang pendek aja nggak apa-apa, yang paling kita hafal, yang dibacakan oleh Robi menjadi apa, wirid almarhum ini. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Semuanya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Lalu ujung hadis itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Coba ada amalkan istighfar. Insya Allah. Yang terakhir, rezeki karena bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Semakin kita bertakwa, semakin kita bertawakal, maka rezeki pun akan menghampiri kita. Dalilnya surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh masalahnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Tuh. Makanya Nabi mengajarkan keluar rumah, mau kemanapun kita, mau ke masjid, ke pasar, mau kondangan, atau mau berangkat kerja, atau mau kemanapun, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah cukupkan kebutuhan kita. Dua, ya insya Allah takwa dan tawakal, dua hal yang tidak terpisahkan.
sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, lalu kita serahkan kepada Allah. Kita wajib usaha tapi tidak wajib hasil. Kita serahkan kepada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhan kita, kebutuhan anak kita. Kemudian yang berikutnya ada ketinggalan dari rezeki karena anak. Orang tua kita dulu kalimatnya sederhana, tapi karena keyakinannya Allah berikan rezeki yang cukup. Apa keyakinan orang? Banyak anak, banyak rezeki, betul kan? Iya. Anak orang tua kita ada yang 10. Kiai Haji Abdul Habib, ya, alumni Darul Tafsir. Alhamdulillah waktu haji tahun kemarin ketemu beliau pas selesai tawaf wada, ketemu kalau nggak salah itu. Beliau anaknya saja 11 anaknya, 11. Profesor Doktor Kiai Haji Muhammad Amin Suma Ishaq MHU Bangladesh, karena dosen saya dia dosen di syariah dulu. Itu anaknya 11, 13 kalau saat 13. Profesor anak 13, kita tukang kuli anaknya 2, 3 gitu ya. Ya Allah, makanya saya pengen punya anak banyak, baru 4, pengen yang banyak. Bini udah gak sanggup, harus apa lagi nih? Ya banyak anak, banyak rezeki. Jaminan Allah, apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami Allah yang berikan rezeki kamu dan anak. Kami Allah yang berikan rezeki jangan kamu. Tuh. Tapi anak yang berkualitas ya, yang satu hafiz Quran, yang satu doktor, yang satu profesor. Jangan anak 3, yang satu koruptor, yang satu mabok, yang satu pezina, nauzubillah, itu namanya. Itu belangsak dunia akhirat. Makanya ada doanya Pak, ada amalan nih para habaib, para ulama nih. Kalau ingin anak kita seumur hidup tidak berzina, coba Pak pegang kepalanya, tiupkan kepalanya sambil membaca surah Al-Qadr. Nah, ini masalah. Surah Al-Qadr, tiup kepalanya, pegang, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Kita seumur hidup tidak akan berzina. Tuh, amalan rezeki. Baca surah Al-Insyirah. Al-Insyirah di dadanya, pegang dadanya. Bacakan. Tiupkan dadanya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innama usri fa idza faragta fansab. Diluaskan rezeki, hatinya luas, hatinya lapang. Ya. Bahkan almarhum ya Haji Saiful Amsir itu kalau sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu beliau selalu mengamalkan 2 alam, namanya surah 2 alam. Tahu 2 alam? Alam Nasrah dengan alam Taro. Gitu. Jadi kalau kita bisa mengamalkan 2 alam ini Pak, alam Nasrah dan alam Taro, dilapangkan rezeki kita oleh Allah, diluaskan rezeki kita. Alam Nasrah dan alam Taro. Juga amalan antara ajan dan qomat subuh. Kalau kita belum isi alamat belum ya, apa amalannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu Pak, rezekinya lancar luas. Tuh ya. Ya tuh ya subhanallah. Kalau di masjid-masjid di kita semua itu lihat tuh mengamalkan itu Pak tuh amalin ya yang masuk koma. Bahkan di Masjidil Haram, di Mekah Al-Mukarram, di Masjid Nabawi itu instruksi raja, pokoknya pemerintah sana itu ajan qomat subuh itu minimal 20 menit kalau tidak salah, 20 menit. Coba yang pernah haji umroh lama kan? Ajan subuh tuh, subuh antara ajan dengan qomat
kalau azikro 15 menit. Kalau kita 5 menit. Iya. Cuma kalau diamalin begitu orang pada kabur duluan, apa salat subuhnya gitu. Padahal itu sunnahnya begitu ya. Supaya apa? Itu ini tadi kita amalkan tadi itu. Apalagi ada namanya surah Waqiah, sekarang itu juga rezekinya semakin luas. Ya iza waqa'atil waqi'ah, pada asar, pada subuh itu rezekinya luas. Itu di antara amalan para ulama. Ya kembali lagi rezeki karena anak. Semakin banyak anak maka semakin banyak rezeki. Intinya adalah rezeki karunia Allah. Ada 8 bentuk rezeki. Pertama, rezeki jaminan Allah. Kedua, rezeki karena usaha kita. Ketiga, rezeki karena bersyukur. Keempat, rezeki karena bersedekah. Kelima, rezeki karena istighfar. Keenam, rezeki karena menikah. Ketujuh, rezeki karena takwa, karena tawakal, dan rezeki karena anak. Mudah-mudahan semua kita diberikan karena rezeki dunia akhirat. Puncaknya rezeki adalah husnul khatimah. Semoga Allah berikan karunia rezeki dunia akhirat. Bi barakati wa karamati wal mujidi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa saya mengundang masih zikir qalbun salim setiap bulan Ahad kedua, zikir akbar. Hadir ya Pak ya. Itu setiap Ahad kedua, insya Allah bulan depan 10 September dari jam 3 sampai jam 8. Ya, jam 3 sholat tahajud, sholat subuh, baca 7 surah, amalan Musafiri, kemudian kita tausiah dari ulama yang diundang, dan zikir sampai jam 8. Insya Allah selesai itu ada gorengan mada, ya kopi-kopi mada ya. Ya, kalau nggak mungkin bisa hadir jam 3, hadirnya subuh. Nggak mungkin subuh, habis subuh. Nggak mungkin habis subuh jam 6. Nggak mungkin jam 6, jam 7. Nggak mungkin jam 7 8. Insya Allah udah selesai. Ya, insya Allah hadir ya. Ini sudah ke-12 ya. Insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ar-Rahmat bisa hadir ya. Semuanya maksudnya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah wa sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu di waktu mustajabah doa ini. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu, ayah kami, kakek, nenek kami, kakak, adik kami, mantu, mertua kami, anak, cucu, keturunan kami, istri kami, guru-guru kami. Ya Allah, almarhum Kiai Haji Husin bin Islam, Kiai Haji Hidup Iswi, Kiai Haji Sayyid, Kiai Haji Muhammad Arifin, Kiai Haji Khalil Qudus, seluruh guru-guru kami. Ya Allah, Kiai Safirin bin Yusuf, Kiai Haji Safirin, seluruh guru-guru kami yang telah wafat, seluruh dosa ya Allah jamaah Masjid Ar-Rahmat, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Ya Allah, jika rezeki di kami turunkan, jika rezeki di bumi keluarkan, jika rezeki yang susah mudahkan, jika rezeki yang jauh dekatkan, jika rezeki yang haram sucikan, halalkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon beri kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua hadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khotimah.
Ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang takut denganmu, yang sayang kepada kami. Bahagiakan semua kami dengan ridhamu dan surgamu. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Suriah dan belahan dunia ini. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.